teman-teman, di sini kita akan mempresentasikan tentang konsepsi bahasa, fungsi bahasa, dan sifat bahasa bersama aku Dea Nuraini Oktavia dan di sini juga ada teman aku Aditya Umari. Ya, di sini langsung aja kita bahas konsepsi bahasa. Sampai dengan abad 21 ini, perkembangan ilmu teknologi menunjukkan bahwa bahasa Indonesia sebagai bahasa nasional dan bahasa Inggris sebagai bahasa internasional sangat berperan sebagai sarana komunikasi dalam bidang akademik. Bahasa Indonesia telah menunjukkan peranannya dalam berbagai disiplin ilmu melalui bentuk-bentuk tulisan ilmiah seperti makalah dan skripsi. Pada dasarnya, interaksi dan macam kegiatan akademik tidak akan sempurna atau berjalan dengan baik dan benar. Begitu pentingnya bahasa sebagai sarana komunikasi batasan atau pengertian bahasa adalah sarana komunikasi antar anggota masyarakat dalam menyampaikan ide dan perasaan secara lisan ataupun tertulis. Sebagai komunikasi lisan atau tertulis, bahasa Indonesia diaplikasikan melalui berbagai macam seperti tata pikir, tata ucap, tata tulis, dan tata laku. Aplikasi tersebut merupakan konteks ilmiah dan akademis. Oleh karena itu, bahasa Indonesia merupakan konsepsi bahasa yang termasuk dalam kepribadian mahasiswa sehingga mampu menjadi pemimpin dalam lingkungannya masing-masing. Kedua komunikasi tersebut berkaitan dengan konsepsi bahasa. Bahasa yang baik dikembangkan oleh pemakainya berdasarkan kaidah-kaidah yang tertata dalam suatu sistem. Kaidah bahasa dalam sistem tersebut mencakup beberapa hal berikut. Yang pertama, sistem lambang yang bermakna dapat dipahami dengan baik oleh masyarakatnya. Lalu yang kedua, berdasarkan kesepakatan masyarakat pemakainya, sistem bahasa itu bersifat konvensional. Lalu yang ketiga, di sini lambang sebagai huruf fonemis bersifat mana suka atau kesepakatan pemakainya atau upritter. Nah, yang keempat di sini itu sistem lambang yang terbatas itu A sampai Z hanya 26 huruf, mampu menghasilkan kata, bentukan kata, frasa, klausa, dan kalimat yang tidak terbatas dan sangat produktif. Nah, yang terakhir di sini sistem lambang itu fonemis tidak sama dengan sistem lambang bahasa lain seperti sistem lambang bahasa Jepang yaitu ada lambang hiragana atau silabis. Nah, di sini ada fungsi bahasa ya. Bahasa adalah suatu sistem lambang berupa bunyi, bersifat upritter, digunakan oleh suatu masyarakat tutur untuk bekerja sama, berkomunikasi, mengidentifikasi diri dari Abdul Khair 2006-1. Sebagai sebuah sistem, maka bahasa terbentuk oleh suatu aturan, kaidah, atau pola-pola tertentu, baik dalam bidang tata bunyi, tata bentuk kata, maupun tata kalimat. Bila aturan kaidah atau pola ini dilanggar, maka komunikasi dapat terganggu. Lambang yang digunakan dalam sistem bahasa adalah berupa bunyi, yaitu yang dihasilkan oleh alat ucap manusia karena lambang yang digunakan berupa bunyi, maka yang dianggap primer di dalam bahasa adalah bahasa yang diucapkan atau yang sering disebut bahasa lisan. Karena itu pula bahasa tulisan yang walaupun dalam dunia modern sangat penting, hanyalah bersifat sekunder. Bahasa tulisan sesungguhnya tidak lain adalah rekaman visual dalam bentuk huruf-huruf dan tanda-tanda baca dari bahasa lain. Secara sederhana, bahasa diartikan sebagai alat untuk menyampaikan sesuatu yang terlintas di dalam hati. Definisi lainnya adalah bahasa merupakan alat untuk berinteraksi, berkomunikasi, dan menyampaikan pikiran, gagasan, konsep, atau perasaan. Nah, di sini juga fungsi bahasa yang utama dan pertama sudah terlihat dalam konsepsi bahasa di atas, yaitu fungsi komunikasi dalam bahasa berlaku bagi semua bahasa apapun dan dimanapun dalam berbagai literatur bahasa, ahli bahasa bersepakat dengan fungsi-fungsi bahasa sebagai berikut. Fungsi ekspresi dalam bahasa sebagai alat ekspresi, bahasa dipergunakan sebagai alat untuk menyatukan dirinya sendiri. Hal ini digunakan manusia sebagai ekspresi ungkapan terhadap orang tuanya. Pada taraf permulaan, sebagian kemampuan berbahasanya dikembangkan oleh anak-anak.
Fungsi komunikasi dalam bahasa. Fungsi komunikasi dalam berbahasa merupakan akibat ekspresi diri manusia. Komunikasi dapat dilakukan lisan maupun tulisan. Pada fungsi ini, bahasa dipergunakan untuk menyampaikan suatu maksud tertentu yang dipahami oleh orang lain. Selain itu, fungsi ini disesuaikan dengan orang yang dituju dan sesuai situasinya, sehingga maksud yang diucapkan atau yang dituliskan pun mudah disampaikan. Nah, di sini juga ada fungsi adaptasi dan integrasi dalam bahasa. Seseorang akan beradaptasi dengan lingkungan di sekitarnya. Oleh karena itu, dia akan memilih dan mempergunakan bahasa yang baik dan benar berkaitan dengan situasi dan kondisi lingkungan yang dihadapinya. Demikian halnya dengan integrasi, seseorang akan menyesuaikan pilihan kata dan kalimat yang sesuai, apakah baku ataukah non baku. Misalnya saat berbicara dengan teman, maka orang tersebut akan menggunakan bahasa non formal. Adapun saat berbicara dengan orang tua atau lingkungan akademik, maka seorang menggunakan bahasa yang formal. Fungsi kontrol sosial atau direktif dalam bahasa. Sebagai fungsi kontrol sosial, seseorang mampu menggunakan bahasa dengan kalimat efektif. Maksudnya, bahasa yang disampaikan mampu dipahami oleh lawan bicara, tidak bertele-tele, sesuai dengan kaidah tata bahasa Indonesia, dan sesuai dengan situasi dan kondisinya. Selain itu, sebagai fungsi sosial, setiap individu mampu mengontrol dirinya masing-masing. Penerapan tersebut tidak hanya kepada diri sendiri, namun juga dengan orang lain. Kontrol sosial berbahasa dapat diaplikasikan melalui bacaan yang baik dan bermutu sesuai kapasitasnya masing-masing. Buku-buku yang dimaksudkan adalah buku pelajaran atau buku instruksi. Nah, di samping fungsi-fungsi utama tersebut, Goldschraf menambahkan beberapa fungsi lain sebagai pelengkap fungsi utama tersebut. Fungsi tambahan itu adalah fungsi lebih mengenal kemampuan diri sendiri, fungsi lebih memahami orang lain, fungsi belajar mengamati dunia bidang ilmu di sekitar dengan cermat, fungsi mengembangkan proses berpikir yang jelas, runtut, teratur, terarah, dan logis. Fungsi mengembangkan atau mempengaruhi orang lain dengan baik dan menarik yang fatik. Fungsi mengembangkan kemungkinan kecerdasan ganda. Nah, di sini juga akan dilanjutkan oleh teman kita, Ditya Umar. Fungsi mengembangkan kemungkinan kecerdasan ganda. A. Fungsi pernyataan ekspresi diri. Fungsi pertama ini pernyataan ekspresi diri menyatakan sesuatu yang disampaikan oleh penulis atau pembicara sebagai eksistensi diri dengan maksud. Satu, menarik perhatian orang lain, persuasif dan provokatif. Dua, membebaskan diri dari semua tekanan dalam diri seperti emosi. Tiga, melatih diri untuk menyampaikan suatu ide dengan baik. Keempat itu menunjukkan keberanian, confidence, atau penyampaian ide. Fungsi ekspresi diri itu saling terkait dalam aktivitas dan interaktif keseharian individu. Prosesnya berkembang dari masa anak-anak, remaja, mahasiswa, dan dewasa. B. Fungsi komunikasi. Fungsi komunikasi merupakan fungsi bahasa yang kedua setelah fungsi ekspresi diri. Maksudnya komunikasi tidak akan terwujud tanpa dimulai dengan ekspresi diri. Komunikasi merupakan akibat yang lebih jauh dari ekspresi, yaitu komunikasi tidak akan sempurna jika ekspresi diri tidak diterima oleh orang lain. Oleh karena itu, komunikasi tercapai dengan baik bila ekspresi berterima. Dengan kata lain, komunikasi berprasyarat pada ekspresi diri. Ya. C. Fungsi integrasi dan adaptasi sosial. Fungsi peningkatan integrasi dan penyesuaian adaptasi diri dalam suatu lingkungan merupakan kekhususan dalam bersosialisasi baik dalam lingkungan sendiri maupun dalam lingkungan baru. Hal itu menunjukkan bahwa bahasa yang digunakan sebagai sarana mampu menyatakan hidup bersama dalam suatu ikatan masyarakat. Dengan demikian, bahasa itu merupakan suatu kekuatan yang berkorelasi dengan kekuatan orang lain dalam integritas sosial. Korelasi melalui bahasa itu memanfaatkan aturan-aturan bahasa yang disepakati sehingga manusia berhasil membaurkan diri dan menyesuaikan diri sebagai anggota suatu masyarakat. D. Fungsi kontrol sosial. Kontrol sosial sebagai fungsi bahasa bermaksud mempengaruhi perilaku dan tindakan orang-orang dalam masyarakat sehingga seorang itu terlibat dalam komunikasi dan dapat saling memahami. Perilaku dan tindakan itu berkembang ke arah positif dan dalam masyarakat. Hal positif itu
terlihat melalui kontribusi dan masukan yang positif, bahkan kritikan yang tajam dapat diterima dengan hati yang lapang jika kata-kata dan sikap baik memberikan kesan yang tulus tanpa prasangka. Dengan kontrol sosial, bahasa mempunyai relasi dengan proses sosial suatu masyarakat seperti keahlian bicara, penerus tradisi, atau kebudayaan, pengidentifikasi diri, dan penanaman rasa keterlibatan, sense of belonging pada masyarakat bahasanya. Fungsi menciptakan sebagai kreativitas baru, Widiono 2005, 11-18. Masih banyak fungsi bahasa yang lain dalam bahasa Indonesia, khususnya fungsi bahasa dapat dikembangkan atau dipertegas lagi dalam kedudukan atau posisi bahasa Indonesia. Posisi bahasa Indonesia diidentifikasikan menjadi bahasa persatuan, bahasa nasional, bahasa negara, dan bahasa standar. Keempat posisi bahasa Indonesia itu mempunyai fungsi masing-masing. Nah, di bawah ini fungsi masing-masing berikut. Yang pertama, fungsi bahasa persatuan adalah pemersatu suku bangsa, yaitu pemersatu suku, agama, ras, dan antar golongan. Sara bagi suku bangsa Indonesia dari Sabang sampai Merauke. Fungsi pemersatu ini heterogenitas dan kebinekaan sudah dicanangkan dalam Sumpah Pemuda 28 Oktober 1928. Yang kedua itu ada fungsi bahasa nasional adalah fungsi jati diri bahasa Indonesia bila berkomunikasi pada di luar Indonesia. Fungsi bahasa nasional ini dirinci atas bagian berikut. Yang pertama itu ada fungsi lambang kebanggaan kebangsaan Indonesia, dua fungsi identitas nasional di mata internasional, ketiga itu fungsi sarana hubungan antar warga, antar daerah, antar budaya, dan keempat itu fungsi pemersatu lapisan masyarakat. Contohnya seperti sosial, budaya, suku bangsa, dan bahasa. Yang ketiga itu fungsi bahasa negara adalah bahasa yang digunakan dalam administrasi negara untuk berbagai aktivitas dengan rincian sebagai berikut. Yang pertama itu ada fungsi bahasa sebagai administrasi kenegaraan. Yang kedua itu ada fungsi bahasa sebagai pengantar resmi belajar di sekolah dan perguruan tinggi. Yang ketiga itu ada fungsi bahasa sebagai perencanaan dan pelaksanaan pembangunan berbagai bagai negara Indonesia sebagai negara berkembang. Dan yang keempat itu ada fungsi bahasa sebagai bahasa resmi berkebudayaan dan ilmu teknologi Filtek. Oke, di sini akan aku lanjutkan kembali untuk fungsi bahasa Indonesia sebagai bahasa negara, yaitu terdiri dari bahasa resmi kenegaraan, pembuktian bahwa bahasa Indonesia sebagai bahasa resmi kenegaraan ialah digunakannya bahasa Indonesia dalam naskah proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia 1945. Mulai saat itu dipakailah bahasa Indonesia dalam segala upacara peristiwa dan kegiatan kenegaraan baik dalam bentuk lisan maupun tulis. Bahasa pengantar resmi di lembaga-lembaga pendidikan pembuktian bahwa bahasa Indonesia sebagai bahasa resmi kenegaraan ialah digunakannya bahasa Indonesia dalam naskah proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia 1945. Mulai saat itu dipakailah bahasa Indonesia dalam segala upacara peristiwa, dan kegiatan kenegaraan baik dalam bentuk lisan maupun tulis. Nah, yang ketiga, alat penghubung pada tingkat nasional bagi kepentingan menjalankan roda pemerintah dan pembangunan bahasa Indonesia dipakai dalam hubungan antar badan pemerintah dan penyebarluasan informasi kepada masyarakat. Alat pengembang kebudayaan dan pemanfaatan ilmu pengetahuan, seni serta teknologi modern sebagai fungsi pengembangan kebudayaan nasional, ilmu, dan teknologi. Bahasa Indonesia terasa sekali manfaatnya. Kebudayaan nasional yang beragam itu, yang berasal dari masyarakat Indonesia yang beragam pula, rasanya tidaklah mungkin dapat disebarluaskan kepada dan dinikmati oleh masyarakat Indonesia dengan bahasa lain seperti selain bahasa Indonesia. Nah, di sini juga kita akan membahas sifat bahasa. Sifat bahasanya ini menurut Abdul Khair. Nah, untuk bahasa adalah sebuah sistem sistematik, berarti beraturan atau berpola. Dalam hal bunyi, tidak sembarangan bunyi bisa dipakai sebagai suatu simbol dari suatu rujukan dalam berbahasa. Contoh dari tataran fonologi dalam bahasa Indonesia terdapat satu buah bunyi bermakna "oh, paham". Selain itu, rangkaian dua bunyi vokal e, buang air besar. Rangkaian tiga bunyi bah,
air besar yang mengalir deras. Bahasa adalah lambang. Bahasa sebagai lambang sebenarnya berkaitan dengan lambang itu sendiri. Di dalam bahasa yang mengikuti sistem itu adalah lambang. Semua huruf yang dipakai dalam setiap tulisan itu adalah lambang. Bahasa adalah bunyi bahasa mewujud dalam bentuk bunyi. Kemajuan teknologi dan perkembangan kecerdasan manusia memang telah melahirkan bahasa dalam wujud tulis, tetapi sistem tulis tidak bisa menggantikan ciri bunyi dalam bahasa. Sistem penulisan hanyalah alat untuk menggambarkan bunyi di atas kertas yang memiliki beberapa fungsi, yaitu sebagai pelestari ujaran dan pelestari kebudayaan manusia. Realitas yang menunjukkan bahwa bahasa itu bunyi mengakibatkan telah tentang bahasa atau linguistik memiliki cabang telaah bunyi yang disebut dengan istilah fonetik dan fonologi. Bahasa bersifat arbiter atau konvensi, mana suka atau arbiter adalah acak, bisa muncul tanpa alasan. Kata-kata adalah simbol dalam bahasa, sebuah kata dapat muncul tanpa hubungan logis dengan yang disimbolkannya. Yang kelima, bahasa hanya dikenal di dunia manusia, hanya manusialah yang berbahasa karena manusia dengan penuh kesadaran menggunakan sistem bahasa itu, mempelajari, memahami, menggunakan, melestarikan, dan mengembangkan bunyi yang bersistem itu untuk kehidupannya. Fungsi utama bahasa adalah alat komunikasi atau alat bekerja sama. Pada awalnya, manusia menggunakan bahasa semata-mata untuk berkomunikasi. Inilah fungsi bahasa yang paling menonjol karena tanpa bahasa, manusia tidak mungkin saling berinteraksi. Bahasa berfungsi sebagai identitas suatu komunitas, di samping sebagai alat komunikasi, bahasa juga berfungsi sebagai identitas komunitas menurut Iwayan Simpen 2008 2-7. Bahasa dianggap sebagai simbol kebudayaan karena bahasa merupakan sistem simbol manusia yang paling lengkap, sehingga tidak mengherankan kalau bahasa juga menjadi simbol etnokultur. Bahasa itu bermakna salah satu sifat hakiki dari bahasa adalah bahasa itu berwujud lambang. Sebagai lambang, bahasa melambangkan suatu pengertian, suatu konsep, suatu ide, atau suatu pikiran. Ya, bahasa itu bersifat konvensional meskipun hubungan antara lambang bunyi dengan yang dilambangkannya bersifat arbiter, tetapi penggunaan lambang tersebut untuk suatu konsep tertentu bersifat konvensional. Artinya, semua anggota masyarakat bahasa itu mematuhi konvensi bahwa lambang tertentu itu digunakan untuk mewakili konsep yang diwakilinya. Misalnya, binatang berkaki empat yang biasa dikendarai dilambangkan dengan bunyi kuda. Maka anggota masyarakat maka anggota masyarakat bahasa Indonesia harus mematuhinya. Kalau tidak dipatuhi dan digantikan dengan lambang lain, maka komunikasi akan terhambat. Bahasa itu bersifat untuk bahasa dikatakan bersifat unik, artinya setiap bahasa mempunyai ciri khas sendiri yang tidak dimiliki oleh bahasa lainnya. Ciri khas itu bisa menyangkut sistem bunyi, sistem pembentukan kata, sistem pembentukan kalimat, atau sistem-sistem lainnya. Bahasa itu bersifat universal. Selain bersifat unik, bahasa juga bersifat universal, artinya ada ciri-ciri yang sama yang dimiliki oleh setiap bahasa yang ada di dunia ini. Misalnya, ciri universal bahasa yang paling umum adalah bahwa bahasa itu mempunyai bunyi bahasa yang terdiri dari vokal dan konsonan. Bahasa itu bersifat produktif. Bahasa bersifat produktif artinya meskipun unsur-unsur bahasa itu terbatas, tetapi dengan unsur-unsur yang jumlahnya terbatas itu dapat dibuat satuan-satuan bahasa yang tidak terbatas, meski secara relatif sesuai dengan sistem berlaku dalam bahasa itu. Misalnya kita ambil fonem dalam bahasa Indonesia A, I, K, dan T. Dari empat fonem tersebut dapat kita hasilkan satuan-satuan bahasa. Ya, terus berikut presentasi dari kami. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.